Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Ibrahim, kelas B1 Manajemen. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan agregat dan SNOP. Yang pertama yaitu perencanaan penjualan dan operasi. Perencanaan jangka menengah yang bagus membutuhkan koordinasi ramalan permintaan dengan bidang-bidang fungsional perusahaan dan rantai pasokannya. Karena setiap bagian fungsional dari perusahaan rantai pasokannya memiliki keterbatasan dan kendala. Koordinasi bisa sulit untuk dilakukan. Upaya perencanaan dan terkoordinasi disebut juga dengan perencanaan penjualan dan operasi. Ada tujuan dan perencanaan agregat biasanya adalah memenuhi ramalan permintaan sementara, meminimalkan biaya dalam periode perencanaan. Namun, demikian masalah-masalah strategis lain dapat menjadi lebih penting dari biaya rendah. Strategi tersebut mungkin digunakan untuk kelancaran kerja, menaikkan tingkat persediaan, atau memenuhi tingkat pelayanan yang tinggi tanpa memperhatikan biaya. Pilihan kapasitas. Perubahan dapat memiliki pilihan kapasitas produk dasar, yaitu ada yang pertama, mengubah tingkat persediaan, yang kedua, mengubah jumlah tenaga kerja dengan merekrut, yang ketiga, mengubah tingkat produk melalui waktu lembur atau waktu kosong, yang keempat, subkontrak, yang kelima, penggunaan tenaga kerja paruh waktu. Berikut pilihan permintaan yang mendasar. Ada juga satu, memengaruhi permintaan, yang kedua, tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi, ketiga, bauran produk dan jasa yang melewati tren musiman. Pencampuran pilihan yang untuk pengembangan rencana, yaitu ada strategi perbuatan, strategi perburuan, ada strategi tingkat. Mode-mode perencanaan agregat yaitu ada berikut 5 tahap dalam metode grafik. Yang pertama yaitu menentukan permintaan pada setiap periode. Yang kedua, menentukan kapasitas untuk waktu biasa dan sekontrak pada setiap periode. Yang ketiga, memperhitungkan biaya tenaga kerja, biaya merekrut dan memperhatikan tenaga kerja, serta biaya penyimpanan persediaan. Terakhir, dia mengembangkan rencana alternatif dan menelaah total biaya. Perencanaan agregat dalam bidang jasa. Perencanaan biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa sangatlah penting. Teknik-teknik analisis meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penjadwalan jam kerja yang akurat yang untuk memastikan respons cepat atau permintaan pelanggan. Yang kedua, tenaga kerja siap panggil yang bisa direkrut atau diberhentikan atau memenuhi permintaan yang tidak diduga. Yang ketiga, fleksibel keterampilan tenaga kerja individu secara memungkinkan tenaga kerja yang dilokasikan kembali. Keempat, fleksibilitas tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang berubah. Rantai bisnis perubahan jasa kecil berskala nasional. Selanjutnya, industri maskapai penerbangan. Dalam penerbangan agregat terdiri atas jadwal mengenai satu, jumlah penerbangan keluar masuk dari setiap pusat kegiatan. Yang kedua, ada jumlah penerbangan pada semua jalur. Yang ketiga, ada jumlah penumpang yang akan dilayani pada semua penerbangan. Yang keempat, ada jumlah awal pesawat yang landasan yang diperlukan pada setiap pusat kegiatan dan bandara. Serta yang kelima, penentuan jumlah tempat duduk untuk dilaksanakan ke berbagai kelas biaya. Manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan atau hasil adalah proses perencanaan agregat dalam mengalokasikan sumber daya lengkap perusahaan bagi pelanggan pada harga yang akan memaksimalkan pendapatan.
1980-an, ketika sistem reservasi Amerika Airlines disebut SAB Free memperoleh maskapai penerbangan mengubah harga tiket secara langsung pada jalur manapun berdasarkan pada informasi permintaan. Itulah